Baru masuk sekolah sudah online. Nggak pernah ketemu teman-teman. Iya, bentar lagi naik kelas 2 tanpa pernah ke sekolah. Banyak anak-anak sekolah itu yang mulai gangguan emosional. Kalau guru-guru yang udah senior ya, yang nggak biasa pakai gadget misalnya, terus dipaksa harus bisa Zoom, itu nggak kebayang sih gimana stresnya. Ya biar ngajar online tetapi tetap semenarik kalau tatap muka gitu. Kalau enggak dia kecewa dan sebagainya. Ada sampai beberapa kasus yang mau pensiun dini gara-gara itu. Selamat malam, jumpa lagi nih di Jadi Gini episode 15 season 2 ya dok ya. Balik lagi bersama saya Ardan dari Yayasan Teman Baik Nusantara dan Iya, yang udah jadi yayasan ya. Iya, udah jadi yayasan. Saya dong. Dr. Gusti Rai ya. Saya psikiater di klinik Sudirman Medical Center Denpasar gitu. Mantap. Nah, malam ini kita akan diskusi sedikit tentang sekolah online nih. Tapi sebelumnya saya mau ngingetin dulu, acara ini disponsori oleh Novel dan Yayasan Teman Baik Nusantara, gstrai.com dan Diskoria 88. Udah lama ya kaku ngomongnya ya. Kaku. Jadi gini udah kapan terakhir ya? Iya, coba pelemasan Next dulu. kayaknya harus tiap minggu Tiap nih. minggu nih Iya. dok. Kita menghadapi stres dok. Absen. Wah, absen dulu nih. Siapa yang datang nih? Kita menghadapi stres Iya, biasanya orang tua tentang sekolah online. Ini kan yang ngasih judul nih dokter nih. Ini kayaknya kegelisahan orang tua ya. Jadi gini dok, apa nih yang kita bicarakan? masalah stres dok menghadapi sekolah online Iya. untuk orang tua atau pendamping anak yang lagi sekolah online. Nah gini, saya mau cerita dulu ya. Boleh. Nah, maksudnya gini, banyak teman-teman dokter saya tuh khawatir ya soal ya benar juga, nggak salah ya. Maksudnya kalau bisa sampai aman banget, baru tuh kita pindah ke sekolah tatap muka, ya kan? Mending tetap sekolah online. Ya mungkin teman-teman dokter itu menghadapinya ya yang COVID di rumah sakit dan sebagainya. Nah, saya mungkin ngasih insight yang berbeda ya. Karena saya ketemunya yang bukan COVID, tapi yang begitu di rumah ya. Jadi banyak kasus ya pada anak-anak misalnya yang sekolah online. Jadi kecanduan gadget meningkat. Bahkan ada penelitiannya loh di Indonesia. Oh, oke. Ya dari psikiater di UI peningkatan selama pandemi ini. Ya 5G ada, gadget punya masing-masing satu ya kan. Iya. Jadi di luar tugas sekolahnya mereka jadi ada akses dan ya kadang orang tua juga udah capek ya kan, akhirnya dibiarin aja lah main gitu kan. Nah, jadi ada satu kecanduan behavioral addiction yang namanya misalnya online gaming disorder, ada gadget addiction ya. Itu yang pertama. Kedua, banyak anak-anak sekolah itu yang mulai gangguan emosional dan tingkah laku. Iya. Ya kan? Contohnya gimana dok biasanya? Misalnya tuh jadi yang ada nggak nih yang tiba-tiba kalau pagi zaman sekolah ya kan, sekolah online lihat laptop aja udah aduh enggak gitu. Banyak sampai keluarga memutuskan ya udahlah nanti ngulang kelas 1 lah tahun depan ya kan. Dan sebagainya. Ada yang tadinya udah nggak ngompol lagi, anak sekolahan kelas sampai 1, kayak gitu kelas ya? 2 iya. Ya kan, jadi banyak faktor emosi itu terlibat di sana. Ya keluhan anak-anak ini kalau kita ajak ya. Jadi kalau wawancaranya sama anak-anak nggak bisa kayak orang dewasa, jadi sambil main dan sebagainya. Itu adalah udah sekolah udah nggak menyenangkan lagi. Iya kan, karena sebenarnya fungsi sekolah itu adalah untuk berinteraksi, bermain. Sosialisasi juga Ya kan, sama kalau kita teman-teman. ingat masa sekolah biasanya pelajarannya udah lupa ya. Tapi Tapi temennya siapa teman-temannya aja, ingat. main apa aja itu masih ingat. Ya kan? Iya. Mau SD, mau SMP, mau SMA, ya kan? Itu. Nah, bila dibiarkan berarti itu. Nah, keluhan terutama biasanya di anak-anak SD adalah aduh, nggak menyenangkan lagi. Pertama nggak ketemu teman, kedua udah nggak main ya. Ketiga yang nungguin belajar horor gitu.
Ya, bukan berarti mereka nggak menyayangi ibu ayahnya yang nungguin, ya kan? Tetapi apa namanya ya, karena memang ibu dan ayahnya hari-hari nggak biasa menemani. Iya. Ketika belum pandemi dulu nggak biasa menemani sekolah belajar, ya kan. Kemudian memang ya karena nggak terbiasa, nggak ada insting jadi guru. Iya benar. Nah, yang berikutnya ada juga pendampingnya ini, orang tuanya ada nih orang-orang yang perfeksionis. Oh, jadi lebih horor yang lagi semangat tuh. itu ibunya atau ayahnya mesti bisa nih, mesti 100 gampang ini. Jadi yang lebih emosi orang tuanya. Ya kan? Ya. Akhirnya anak tersiksa nih dan sebagainya. Nih, apalagi ada yang kulturnya lomba. Anak yang lain bisa kok, kamu nggak bisa. Dibanding-bandingkan. Ya kan? Wah, di grup kan biasanya grup WhatsApp tuh orang tua kan. Bener. Ada nih udah bisa pamer gitu kan dan sebagainya. Akhirnya dianggap kebutuhannya sama, kemampuannya sama. Dianggap berlomba-lomba. Kacaunya lagi ada yang dibikinin sama orang tuanya. Ya kan, daripada kalah sama orang lain, ya kan. Jadi lama-lama yang berkompetisi orang tuanya, bukan anak-anaknya. Nah, orang tuanya juga biasanya ngalami tekanan, ya kan. Jadi yang tadinya ada yang bekerja kemudian putus, ya. Ada, kalau di Bali banyak ya angka putus pekerjaan, ya. Iya, benar. Di pariwisata 80% Banyak ya. banget. Ada angkanya itu putus. Yang tadinya kerja aktif di luar akhirnya diem di rumah ngurusin kerjaan rumah tangga plus nungguin anak sekolah online. Nah, mulai itu. Ya kan? Mulai itu ada hal-hal itu, ya kan? Makanya juga angka kekerasan dalam rumah tangga meningkat loh selama pandemi. Oh. Gitu. Iya. Jadi hal-hal itu nih yang bisa terjadi. Itu dulu ya. Benar dok. Kalau ini gimana? Ada yang dikenal nggak sama Ardan, ya kan? Mengalami ini, gitu. Paling ini sih dok, saya bertanya-tanya sih. Misalnya anaknya SMA, terus kan pelajarannya udah makin sulit ya, kayak MIPA, matematika, fisika, kimia, biologi. Itu gimana orang tuanya ngajarin ya? Maksudnya saya aja kalau misalnya saya punya anak SMA gitu. Saya aja udah lupa semuanya gitu. Ngajarinnya gimana? Oh, udah nggak ditemenin. Kalau SMA mah Kalau SMA nggak ya? udah belajar sendiri. Kalau anak saya kan 3 ya. Itu yang 1-2 udah sekolah. 1 kelas 5, lagi 1 kelas 1. Jadi baru masuk sekolah sudah online. Nggak pernah ketemu teman-temannya. Iya, bentar lagi naik kelas 2 tanpa pernah ke sekolah. Iya, Belum ada setahun suasana sekolah dan sebagainya, ya kan. Bahkan dia bilang begini, panggilnya kan Aji ya, "Ye, lebih baik balik aja lah ke TK, SD-nya nggak menyenangkan, Waduh, nggak sekolah gitu, ya kan, nggak pernah ketemu teman, nggak tahu guru." Gitu. Iya. Padahal bukan soal SD-nya, tapi maksudnya karena kebetulan lagi sekolah online. Iya, kondisinya. Ya kan, dipikir SD itu emang begini gitu. Namanya anak-anak Nah, ya. kalau yang kelas 5 asosiasi. udah pernah pengalaman, dia udah sekolah, udah paham, ya kan. Dia udah cukup bisa mandiri gitu, ya. Berarti batas butuh ditemani tuh maksimal usia atau tingkat sekolah apa dok? Biasanya sekolah dasar, Sekolah SMP ya paling kan bukan soal materinya, tetapi dibantu bagaimana memecahkannya, belum teknologi dan sebagainya. Ada lagi nih, teman-teman juga bisa share ya, maksudnya apa sih komentarnya atau pertanyaan ya. Ada juga guru-guru loh ngalamin stres. Karena double dok, anaknya juga misalnya. Bayangkan 20 tahun kerja ngajar di depan kelas, ya kan. Oh iya. Tiba-tiba online. Banyak begitu. Jadi gangguan cemas. Ada yang memang perfeksionis kemudian berpikir berat. Gimana caranya biar ngajar online tetapi tetap menarik kalau tatap muka gitu. Kalau enggak dia kecewa dan sebagainya. Ada sampai beberapa kasus yang mau pensiun dini gara-gara itu. Lebih baik berhenti aja lah daripada nggak bisa dan sebagainya. Itulah yang terjadi. Tapi kita bukan mau kampanye bahwa sekolah online itu buruk, enggak, ya kan? Ya tetap ini ada positif negatifnya. Ini dalam hal soal adaptasi dengan perubahan. Ya kan? Ada sesuatu yang baru, tetapi kita sulit mengalami kesulitan ketika
beradaptasi. Gitu. Saya nggak kebayang sih kalau guru-guru yang udah senior ya, yang nggak biasa pakai gadget misalnya, terus dipaksa harus bisa Zoom, bisa bikin link Zoom, bikin ruangan, bikin apa sih yang kelompok-kelompok kecil dalam Zoom gitu misalnya. Itu nggak kebayang sih gimana stresnya. Pasti itu juga jadi suatu beban tersendiri kan buat mereka. Tapi ada positifnya juga loh. Buat yang kuliah yang tadinya terhambat. Jadi ada yang lancar juga gara-gara kuliahnya udah online. Karena dia mungkin tipe belajarnya beda. Enggak, yang punya kecenderungan misalnya kayak sosial fobia, dalam keadaan rame, datang ke, jadi dia nggak menikmati. Jadi begitu online, seneng minta ampun. Performanya bagus ya. Performa bagus, akhirnya wisuda gitu. Ada juga. Jadi kalau cocok dengan apa yang kita rasakan ya kita akan lancar. Gitu. Tapi kita fokus deh pada orang tua yang menemani belajar gitu, terutama anak-anak SD biasanya. Kalau anaknya 1 sih masih nggak apa-apa. Kalau banyak anaknya 3 SD gitu kan, kelas 6, kelas 4, kelas 1. Waduh. Itu dia tuh. Ada yang bisa share nggak? Ya kan, gimana nih selama pandemi ya kan? Ayo silakan. Biasanya masalahnya adalah soal marah-marah, ya kan? Bagaimana kita yang nggak sabaran, gitu aja nggak tahu ya kan, dan sebagainya. Iya betul. Cukup banyak juga orang tua yang terkejut karena awalnya nggak terlalu aware, terus terkejut. Wih, kelas 1 udah begini. Wah, zaman saya dulu kelas 1 kan ini Budi. Itu sampai kelas 2 itu begitu. Ya, sekarang diharapkan apa? Kelas 1 ya teorinya sih katanya nggak mesti sih bisa baca tulis, tapi begitu 3 bulan sekolah kelas 1 pertanyaannya udah esai. Serius ya dok? Kalau nggak bisa baca tulis gimana coba? Wow, dahsyat ya. Iya, tapi ya itu kenyataan ya kan, kenyataan yang ada. Ya mau gimana lagi gitu. Wah, ini nih ada dari Maya Adlam Manganti. Hehehe, bener dok. SD kelas 1 berat banget. Aku sampai keluarin anakku dari sekolah dan sewa guru untuk les. Oh, jadi homeschooling ya? Homeschooling, jadi gurunya yang dateng. Iya. Ada juga ya loh yang lebih lucu. Saya pernah ngalamin tuh. Sekolahnya tetap online, tapi yang nungguin belajar panggil guru ke rumah. Oh gitu? Bisa juga ya. Tapi yang bener terharu itu si anak ngambek. Tahu kenapa? Kenapa? Aku pengennya ditungguin belajar itu sama keluargaku gitu. Oh, so sweet. Oh, Gimana coba? Terharu kan? Terharu. Iya nih, kalau ngomong sama Maya, bahkan akhirnya berpikir bahwa buat anak kelas 1 yang belum pernah sekolah sama sekali, terus tiba-tiba begitu sekolah itu sekolah online, yang ada kan sekolah online itu sebenarnya mengajarnya dikit, yang banyak tugasnya, ya kan? Benar. Nah itu bahkan sampai memilih udah dikeluarin aja anak, lebih baik sekolah private di rumah. Ya itu sebuah pilihan sih, ya kan, sebuah pilihan. Yang penting kan gurunya juga terkontrol dalam artian aman kan ya, karena dia datang ke rumah ya kan setiap harinya. Iya. Tapi ya mau nggak mau sih demi anaknya ini keseimbangan aman dan kenyamanan itu kadang-kadang berbanding terbalik. Ya kan, maunya aman tapi gimana, masa nggak sekolah ya kan, bisa berhenti ya kan, tapi ya kita butuh nyaman. Jadi dua-duanya nih. Wah, ini malah curhat nih. Bener dok, daripada berantem sama guru juga. Tapi bener loh dok, kenalan-kenalan saya sama ada keluarga saya juga, semenjak sekolah online ini, mereka jadi bisa lihat kualitas sekolahannya dan kualitas guru-gurunya. Karena mereka kan ikut pantau di Zoom-nya. Terus ada beberapa yang kecewa, terus anaknya jadi homeschooling. Gitu. Jadi homeschooling ini entah kenapa di era COVID jadi lumayan meningkat sih kalau saya lihat ya. Dulu kan pilihan yang cukup minoritas ya homeschooling ya. Sekarang cukup trendy dia. Iya, artinya ya memang lebih intens kan, intensif. Terus ya kekurangan homeschooling selama ini kan interaksi yang kurang. Ya kalau masa pandemi interaksi nggak ada sama sekali ya nggak rugi apa-apa gitu. Jadi lebih intens ya kan. Tetapi gini, kalau kita bisa beradaptasi dengan baik ya, dan sistem pendidikan lebih fleksibel ya, saya pikir ada arahan itu kok, bahwa tidak
tidak sama, bukan hanya memindahkan sekolah tatap muka menjadi online, kemudian materinya tetap sama. Ya, sebenarnya kan nggak diharapkan begitu. Kita kan harus fleksibel. Ya. Termasuk gini loh, ada kecenderungan kan karena orang tuanya malu ya, akhirnya tugas dibuatin sama orang tuanya. Itu juga bukan pilihan hal yang baik ya. Maksudnya kalau kita orang tua kompak ya udahlah seberapa bisanya anak ya kan. Anak saya gitu, kalau bisa 60% ya biarin aja. Setidaknya dari situ guru bisa evaluasi. Oh dengan tugas sekian nggak bisa loh dikerjain semua. Ya mungkin berikutnya tugas akan dikurangi ya kan, dilebih lambat dan sebagainya. Ya ini adalah korban keadaan sih sebenarnya ya. Kita nggak bisa juga menyalahkan guru ya, karena yang para guru ini juga tidak ada perencanaan ya kan, bakal harus seperti ini. Semua serba apa ya, tiba-tiba ya. Dan kita beradaptasi. Jadi bukan mereka nggak punya passion atau apa namanya, ya ini situasi baru. Bahkan saya cerita kan beberapa guru tuh justru ngalami gangguan cemas ya, bahkan ada yang depresi, bahkan mau pensiun dini loh gara-gara itu gitu loh. Ya kan. Jadi itu hal-hal yang perlu dipikirkan, bagaimana kita kemudian bisa kolaborasi bareng nih, orang tua, guru, ya kan, dan anak. Ya, ini penting banget nih. Ada yang kadang-kadang jadi membandingkan yang punya anak 2 atau 3 anak sekolah, ya kan, itu dibandingin, kamu bisa tuh, kamu masa enggak gini dan sebagainya. Ya kan? Itu juga menyebabkan gini loh, rasa percaya diri kita kurang. Iya pasti dibandingin kayak gitu. Iya jadi kita nanti belajar nih fase-fase anak ya, psikososial, bukan soal tingkat inteligensianya, tapi psikososial. Nah di usia anak sekolah SD itu dia fase industri itu dalam artian create hal yang baik ya, dan dia harus pernah merasa berhasil dalam satu bidang. Nggak mesti semuanya kan, nggak ada orang pinter semua hal. Jangan sampai karena tuntutan kurikulum bahwa dia harus mengikuti semuanya, mesti kita marahin, akhirnya si anak percaya bahwa dia bodoh gitu. Oh iya, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh, itu yang harus kita hindari. Ya kan. Prinsipnya kan ada tuh yang mengatakan sekolah itu muridnya beda. Anggap kalau murid itu adalah hewan gitu ya. Jelek banget analoginya. Tapi emang gitu. Maksudnya kan ada yang ikan, ada yang monyet, ada yang ada tuh ya, pernah ada yang lihat kura-kura kartunnya ya kan. Itu ada yang jerapah gitu. Ya nggak bisa ukurannya sama. Nah, kalau kita strict ya kan, maka ikan kalau misalnya pas diukur adalah kemampuan memanjat pohon gitu. Maka ikan akan percaya bahwa dirinya bodoh, ya karena nggak bisa. Nah kalau pelajarannya berenang, nanti si monyet akan merasa bahwa dia tidak berguna karena nggak bisa, ya kan? Padahal kita tugasnya adalah mengarahkan bakat mana, ya kan? Ya sekedar naik kelas ya nggak apa-apa lah. Ya kan, nanti istri saya protes, ini nanti didengar sama anaknya, gitu. Enggak, memang sejujurnya begitu. Ya. Nah ini cocok nih dok, pertanyaan Kak Maya nih tadi mau saya lontarkan ke dokter. Kalau misalnya ada anak yang stres karena sekolah online, itu dokter nerima pasien anak-anak juga nggak? Oh iya, bisa maksudnya juga ya? Psikiater umum kan juga menerima ya. Kirain ada spesialisasi untuk batas khusus gitu. yang umum ya, yang umum. Jadi nanti pada perlu penanganan khusus baru dirujukan ke psikiater, konsultan anak atau psikolog anak. Konsultan yang masuknya. Jadi nggak mesti. Jadi semua bisa ya diinikan. Paling kasus-kasus yang spesifik yang kemudian membutuhkan itu. Ya banyak kok yang saya terima, dan biasanya terapinya keluarga. Oh bareng sama keluarga. Iya nggak mungkin kan anaknya aja harus kalau kita ketemu, wah ini interaksinya sama ibunya misalnya kan. Nah ibunya biasanya ikut dalam konsultasi. Tapi kita hati-hati biasanya mengatakan, kan nggak elok kalau bilang, wah anak ibu ini sakit karena ibu. Siapa coba yang mau mencari pertolongan kalau seperti itu? Enggak. Jadi sebenarnya kita sama-sama menderita nih. Lalu apa yang kita perlu lakukan supaya sama-sama enak, lebih baik ke depannya ya. Lebih baik ke depannya gitu sih ya. Ada beberapa kalau di Denpasar kalau mau ke psikiater konsultan anak ada ya, ada 2 orang. Bisa tuh nanti di search ya di Google ya.
Ataupun psikiater. Ya, intinya gini, kapan sih saya mau harus ke psikiater atau psikolog gitu dulu deh, Iya, biasanya betul. pertanyaannya. Nggak usah ribet deh, mana yang lebih terjangkau duluan deh. Mana yang paling dekat sama kita ya? Terakses. Nah, sama kita itu dulu. Nanti kalau membutuhkan satu sama lain pasti dirujukkan. Jadi udah nggak gunanya fanatik begitu. Yang penting tetap pada umumnya ada kemiripan yang cukup besar ya. Jadi daripada ribet berpikir, lebih baik mana nih yang lebih mudah diakses, ya kan, psikolog atau psikiater. Nanti kalau memang membutuhkan yang lain pasti dirujukkan karena sifatnya adalah tim, ya. Ya, itu Kak Maya jawabannya. Semoga membantu ya Kak. Nah, nanti kita juga perlu bicara gini. Tadi kita ngomongkan setiap anak berbeda-beda. Betul dok. Dan fase di anak sekolah SD itu industri versus inferiority. Kalau enggak nanti dia merasa inferior, merasa nggak mampu. Ya kan, bahkan setiap anak kan punya bakatnya yang berbeda-beda gitu. Ya, nah itu yang kita kenali. Kemudian mengenali bahasa cinta dari anak. Padahal saya udah tegas loh dok, tapi kok dia masih leha-leha, masih ini. Gimana nih gitu? Ya cara itu kan nggak mesti sama. Iya, beda-beda Ya tiap kan? anak ya. Untuk kakaknya, nah apa yang membedakan itu bahasa cintanya. Ada beberapa bahasa cinta yang perlu kita ketahui. Ya ada misalnya yang anak yang lebih termotivasi karena hadiah. Oh, reward ya. Tapi nggak semua loh. Ada yang termotivasi dengan pujian, kata-kata. Ada yang termotivasi dengan waktu. Waktu tuh gimana dok? Waktu ditemenin. Oh, Temenin dengan udah momen seneng. ya. Ada orang dikasih hadiah aja tapi kalau nggak ketemu nggak suka deh. Iya. Ya kan. Ada yang perhatian gitu. Terlalu dok, jangan-jangan semuanya deh kayaknya gitu. Nggak, tapi ada sesuatu yang lebih dominan. Nah itu yang kita kenali. Nah kalau orang yang prefer hadiah, kalau dikasih waktu nggak buat cocok apa? Ya kan? Nah itu yang kita kenali. Jadi bukan soal salah dan benar, tapi cocok nggak apa yang kita lakukan. Tapi kan ini penting nih, kita ngajarin tegas, ya kan? Tapi kalau itu ternyata tidak berhasil, justru jadi cengeng, justru jadi ini, ya ngapain diterusin? Biasanya kelihatannya dari anak umur berapa tuh dok? Atau di kelas berapa? Kecenderungan mereka senengnya tuh apa gitu? Lebih ngerasa rewardingnya? Bisa mulai dari apa namanya ketika dia kindergarten udah kelihatan, ya. Udah mulai kita ketahui, ya. Dari interaksi aja bisa kok, ya. Selalu kan pertanyaan kita selangkah lebih maju. Ada nggak pemeriksaan begini, ya kan? Ada juga angsil. Oh ini anak saya soalnya Aquarius dok. Repot nih ya kan? Kayak zodiak. Oh ini begini nih sifatnya begini dan sebagainya. Enggak selalu lah kita bisa seperti itu. Jadi dari interaksi itu kita tahu, oh dia penting. Dari keluhannya biasanya, mama kok jarang nih, ya kan, dan sebagainya. Tuh kayak gitu, ada yang disewain guru buat nemenin bikin tugas apa sekolah online-nya, terus bilang nggak mau. Kenapa? Aku tuh pengennya ditemenin sama keluargaku. Gitu. Itu manis Ibu banget ini sih. kan bukan keluarga. Iya. Gitu. Berarti kan yang dibutuhkan adalah perhatian dan waktu misalnya. Iya, benar. Nggak dikasih hadiah nggak apa-apa. Menurut dia itu udah hadiah. Jadi mengenali itu. Nah, ketika itu yang dilakukan bagus, ya. Oh nih ada nih Yasa Purnama. Anak saya kurang sekali motivasinya dalam mengikuti kelas online dok, sekedar mengikuti saja. Mungkin dia bukan tipe belajar secara online ya dok ya, lebih enak. Kita harus cari tahu dulu nih apa yang nggak menyenangkan dari sekolah online yang bisa diubah. Dibedah dulu ya. Dibedah dulu. Apakah kemudian misalnya waktunya, dari yang gampang-gampang deh waktunya. Kan setiap anak punya peaknya kan. Enaknya kalau sekolah online kan agak fleksibel. Nggak mesti di jam berapa ngerjainnya. Nah kita lihat kalau misalnya pagi masih ngantuk agak siangan. Masalahnya adalah seringkali yang nungguin nggak ada waktunya. Akhirnya kita paksa di waktu kita. Nah sulitnya di situ biasanya, ya. Tapi kalau dipersiapkan juga, dilatih bisa juga. Tapi itu penting. Dari yang gampang-gampang deh. Makan deh, enaknya tuh udah makan, udah sarapan belum. Nah dipersiapkan.
tidurnya kemarin gimana, ya kan? Ya karena hampir setiap rumah sekarang gara-gara sekolah online ada wifi-nya. Ya mungkin nggak anak-anak kita curi-curi, ya kan? Akhirnya main game sampai malam atau YouTuber-an, ya kan? Nah itu kan besok paginya nggak enak, ya kan? Nah dari situasi dulu, dari waktu, ya kan? Kemudian ya itu cari bahasa cintanya apa, ya kan? Itu yang perlu kita berikan, ya. Komunikasi sih dok. Terus komunikasi nggak enaknya apa, ya kan? Apakah dia itu motivasinya kurang tuh di semua mata bidang studi, ya kan? Ataukah di tertentu saja, ya kan? Kemudian dari sekolah online itu jarang sih saya temuin semuanya itu terganggu. Ada yang kalau bikin video udah seneng, ya kan. Tapi kalau yang nulis males. Kalau yang menghitung seneng, yang menghafal nggak suka gitu, ya kan. Atau ya karena kita memang nggak punya bakat jadi guru kan, nggak semua orang tua punya bakat jadi guru. Nah, kita mengikuti keinginan kita, bukan ritme atau keinginan anak, misalnya, ya kan. Ada juga kalau ketemu orang tua yang kalau nggak 100 berarti nggak bagus. Wah, perfeksionis 90 sekali. Gitu. Padahal A berapa? 75. Ya kan gitu. A75. Atau di sini kena batunya biasanya orang tua. Siapa masa gini aja nggak bisa. Dulu waktu kecil gimana? Sama sih. Pas dibalikin gitu lagi. Ya. Jawabannya bingung deh. Nah, jadi kita cari tahu dulu ya. Pertama bahasa cintanya apa? Apakah situasi-situasi yang menentang dan sebagainya, atau cara kita. Jadi anak-anak itu sering kalau analoginya tadi hewan, sekarang analoginya adalah tumbuhan. Gimana tuh, Lo? Ya, jadi tumbuhan tuh gini loh. Emang kalau merawat bunga tunjung sama nggak sama merawat kaktus? Wah, beda dong. Lingkungannya aja beda ya? Kaktus butuhnya sinar matahari, bukan air. Kalau dikasih kebanyakan air busuk dia. Bunga tunjung harus airnya banyak. Ya kan, kalau banyak sinar matahari kering, busuk juga dia. Nah, kita harus cari tahu. Jadi prinsipnya kalau sama anak tuh katanya cuma 3. Kalau ini saya aja sih, ya. Oh, oke. Keleluasaan, pembatasan, kasih sayang. Harus pas nih antara keleluasaan sama pembatasan. Ada anak-anak yang butuh keleluasaan lebih banyak, ada yang butuh pembatasan lebih banyak. Nah, contoh aja ya, misalnya anak buka rahasia di rumah nih. Anak saya pertama itu yang dia butuhkan keleluasaan. Karena dia udah ngerti-ngerti sendiri. Dari kecil begitu. Tapi sensi kalau diperingatin dikit aja udah. Oke. Karena dia sudah melakukan hal yang terbaik, ya menurut dia. Justru dibutuhnya dikasih keleluasaan. Udah boleh kamu kerjain dan sebagainya. Karena dia pasti kerjain. Ya. Tapi ada misalnya anak kedua saya pembatasan. Ya kan, dia kalau nggak disuruhin, nggak dikasih aturan jam sekian nggak akan. Bablas ya. Bablas. Tapi kalau dimarahin nggak sensi. Iya, beda-beda ya. Nggak sensi dia. Yang satu belum dimarahin, baru di ini. Wah kok belum ini? Sudah kok ini. Dia sensi banget. Nah, kalau yang kedua dimarahin apa aja bisa santai aja deh. Ya kan. Nah itu, tetapi bagaimana menjaga ritme ini dengan kasih sayang. Ya kan. Kemudian tipsnya buat orang tua adalah kenali emosi kita. Jangan bukan anak kita nih, kita yang lagi bermasalah sama emosi kita sendiri. Ya kan, mikirin tiba-tiba ada perubahan kehidupan dalam hal mata pencarian. Yang tadinya sama-sama sibuk semua sekarang tinggal di rumah, ya kan. Mulai tuh tahu kekurangan masing-masing, ya kan. Interaksinya lebih sering. Nah, kita seringkali jadi emosi dan anak-anak menjadi sasaran. Nah, ketika dia pernah merasakan hal ini, anak-anak udah merasa nggak enjoy gitu. Ya kan? Tapi ada yang nanya, dok di mana-mana belajar nggak enjoy? Belum tentu, ada kok belajar yang enjoy, ya kan? Coba tanya pada diri kita sendiri. Dulu ada aja, ya kan? Entah suasananya, gurunya. Kalau gurunya asik, mata pelajarannya, ya kan, dan sebagainya bisa dan kita kemas. Ya. Dan satu lagi, anak itu tidak akan terlalu banyak mendengarkan nasihat. Anak itu butuh keteladanan. Contoh. Iya.
Nah kalau kitanya nonton YouTube doang, main game aja, suruh kamu belajar dong. Nah, Nanti dibalikin lah. Papa sendiri, mama sendiri. bisa, ya kan? Ya kita mungkin nggak belajar, tapi baca-baca informasi, ya kan, berdiskusi, ya, seperti itu. Nah, itu keteladanan. Tetapi kalau upaya-upaya itu semua sudah kita lakukan, sulit juga. Nah, itu didampingi oleh profesional juga akan sangat baik, ya. Biasanya kita ada family meeting, ya, ayah, ibu dan anaknya, nah, kita lihat interaksinya bagaimana, apa yang ada feedbacknya, ya kan? Atau misalnya ada kasus anak-anak yang attention deficit disorder, Kayak yang Kak Maya ini ya bilang ya. itu ada attention deficit disorder. Jadi ya mungkin karena kita selama sebelum pandemi nggak ngeh ya, karena jarang interaksinya, jarang nungguin, ya kan? Jadi banyak anak-anak yang distigma sebagai bodoh gitu. Padahal sebenarnya yang terganggu adalah fokus dan perhatiannya, attention deficit. Kalau HP mungkin sinyalnya yang terganggu. Oke. Jadi kalau diganti prosesornya emang nggak guna. Prosesornya baik-baik kayak sinyalnya, ya kan? Nah, ada attention deficit ataukah hiperaktif. Kalau ADHD itu apa dok? ADHD itu attention deficit hyperactive disorder. Jadi Dua-duanya? variannya ada gangguan pemusatan perhatian saja atau gangguan pemusatan perhatian tambah hiperaktif. Gitu. Nah, kalau itu memang ada gangguan di otak yang membutuhkan terapi. Oh gitu. Ya, terapinya biasanya komprehensif, ya kan, ada dengan latihan, ya kan. Kalau yang kami lakukan biasanya karena kami tim ya, kalau di klinik SMC ada psikolog atau psikiater ya. Itu dengan intervensi pola pengasuhan, kemudian ada latihannya biasanya menggunakan nama resminya neurofeedback. Ya kan, melatih gelombang otak. Tapi saya lebih sukanya ngomongnya brain gym, jadi nge-gym buat gelombang otak. Jadi konsentrasi itu ada di gelombang sensory motor rhythm namanya, SMR. Nah itu bisa dilatihkan. Latihannya enak, kayak main game. Saya belum pernah nyoba dok. Kayak apa dok? Jadi kita dipasang EEG sederhana ya, untuk deteksi gelombang otak, tapi yang sederhana cuma 3 pul ya. Kalau di monitor saya kelihatan gelombang otaknya. Tapi yang dilihat oleh si klien, anak-anak, adalah di monitor TV. Nah itu disetelkan kayak games. Tapi gamesnya itu nggak pakai ini, nggak pakai joystick. Jadi kalau gelombang otaknya pas SMR, itu gamesnya jalan. Bisa gitu ya? Ada juga yang pesawat. Jadi kalau bagus, atraktif banget pesawatnya. Nah anak-anak kan seneng kan. Nah jadi dia berusaha tuh terus untuk gelombang otaknya. Nah itu melatih konsentrasi. Tapi kalau anak suruh, udah dong fokus konsentrasi, bingung. Fokus konsentrasi itu kayak gimana? Kalau ini dinilai berdasarkan itu. Terus ada levelnya, tingkat kesulitannya gitu. Kalau tadinya kita nyoba baru 1, terus sekarang udah bisa 4, ya tentu kemajuannya lebih baik dong. Secara objektif kita nilai. Ya. Bisa juga dengan obat ya, tetapi obatnya ini aman, bukan obat-obat khususnya yang menyebabkan ketergantungan. Enggak, jangan dipikir obat psikiatri cuma 1 aja, ya. Taunya obat penenang ya, bukan. Kalau ini untuk menstimulasi gelombang SMR tadi. Jadi ada caranya. Itu seumur hidup nggak sih dok obatnya dok? Oh enggak dong. Enggak ya? Dan kalaupun nanti ADHD, biasanya seiring waktu hiperaktifnya akan berkurang, tapi attention defisitnya akan ini. Justru kalau nggak ditangani, jatuhnya nanti dia penyalahgunaan ketika remaja. Karena dia merasa nggak enak. Gimana sih rasanya kalau di saat hidup di dunia yang rasanya slow motion, enak kan? Atau terlalu cepat. Nah dia butuh keseimbangan, jadi dia butuh hal ini gitu. Iya. Ya. Kalau brain gym itu bisa buat orang dewasa nggak dok? Bisa juga. Bisa juga ya. Bisa juga. Wah seru. Meningkatkan performa dan gelombangan lain-lain. Ada misalnya kalau kecemasan berarti gelombang alfa tetanya yang terganggu, ya kan? Itu ada yang gangguan tidur bisa. Tapi peruntukannya kalau untuk anak-anak bisa nih untuk ADD dan ADHD. Banyak loh attention deficit disorder yang nggak teridentifikasi karena nggak tahu. Ditaunya lambat ya, padahal kalau di tes EQ baik. Tes EQ-nya, padahal yang terganggu attention deficitnya, gitu, perhatiannya, gitu sih. Ya. Oke, dari Pak Man nih,
Gimana caranya kalau sering balikin omongan seperti kalau dibilangin jangan sering main, malah balik ngomong bapak aja nggak pernah di rumah. Waduh. Nah, ini pengalaman pribadi kayaknya. Pengalaman pribadi. Iya, ya kita berikan pengertian. Ya kan? Dan kalau bisa, ini soal quality time. Zaman sekarang kan jarang juga orang tua yang bisa 24 jam ada di rumah. Ya kan? Nggak apa-apa sebentar-sebentar. Tapi ketika berada di rumah sejam atau 2 jam itu memang perhatian kita full di sana. Ya kan? Full ada di sana. Kalau bisa ya ponsel dimatikan, kita kasih contoh. Ya kan? Ada di jam-jam yang tidak ada ponsel sama sekali yang hidup. Ya kan? Nah itu yang bisa kita lakukan. Dan baiknya memang dilatih sejak kecil. Nah kalau kita dewasa ya agak challenging, agak menantang sih itu. Tapi ya bisa kita lakukan dengan latihan. Bahwa kita bersungguh-sungguh untuk itu. Gitu. Ya. Nah, kalau enggak nanti apa namanya ya begitu. Jadi debat ya di rumah. Betul. Yang nggak usah ditanggapi. Oh gitu ya. Udah, Bapak sekarang berubah. Nanti beberapa kali ada di rumah. Tapi ya kamu pasti itu juga harus ini dong. Jadi lebih ke komunikasi ya. Ayolah kita bareng-bareng yuk. Itu jadi jangan berfokus yang sudah lewat, tapi bagaimana komitmen yang mau dibangun setelah itu. Iya, solusinya gimana? Kalau juga Angga, ya halo kan? Beli Angga, apa kabar nih? Semoga baik-baik ya. Oke, itu menarik kan kita kalau ini anak-anak ya. Sambil nanti di luar itu kita perlu menemukan hobinya. Jangan pikir tuh soal pelajaran aja. Sampai yang saya terenyuh itu kalau ada anak-anak bikin biodata, nama ini umur sekian, hobi belajar. Iya. Iya sedih juga sih. Tapi ya kalau emang senang belajar ya nggak apa-apa sih. Cuma kalau dia taunya cuma itu kan sedih. Tapi biasanya kebanyakan tuh menulis untuk menyenangkan orang tuanya biasanya. Betul. Iya. Nah perlu ada aktivitas-aktivitas yang lain. Ya sayangnya ketika pandemi ini terbatas sih aktivitas kita. Ya kan? Iya. Ada yang karate tuh gimana karate ya. Nah iya anak dokter karate juga, kan gimana ya, tuh jadinya akhirnya ya dengan sendirinya sedikit orangnya kan. Oh iya. Sedikit ya social distancing jadinya ya kan dan sebagainya. Ya inilah bagaimana mengatur keamanan dan kenyamanan tuh fleksibel lah. Kalau aman bener akhirnya kita nggak jadi manusia. Ya kan. Tapi ya diatur juga, tapi kalau kebablasan ya susah lagi. Ya itulah ritmenya. Kalau lagi naik ya keamanannya yang ditingkatkan. Kalau kasusnya lagi turun, kenyamanannya yang ditingkatkan gitu sih. Ngomong-ngomong kalau bilang juga sekolah online, anak-anak SMA malah nongkrong bareng semua di warung kopi tuh saya lihat. Jadi sekolahnya enggak tapi di warung kopi iya gitu. Iya. Ya tapi setidaknya aman lah buat sekolah. Setidaknya kalau ketularan kan ketularannya di warung kopi bukan di sekolah. Iya sih. Jangan ketularan lah. Ini Gitu. Beli Angga nanya nih. Bagaimana dengan fenomena indigo children, anak-anak ajaib yang kerap didiagnosis ADHD atau ADD? Nah itu ranahnya gimana tuh dok kalau indigo tuh? Saya juga penasaran sih. Ya ada istilah begitu ya di dalam sosial kemasyarakatan ya. Oh ada ya. Tetapi dalam kesehatan jiwa ya tidak ada terminologi khusus untuk indigo, ya kan? Ya nyebut yang mana indigo mana enggak apa coba kriterianya? Ada enggak yang baku? Enggak ada kan? Itu. Nah banyak hal-hal yang berkaitan dengan yang berlatar belakang isu kesehatan mental kemudian beberapa masuk di sana. Ya kan ada yang sisotipal, ada yang gangguan kepribadian. Sisotipal apa dok? Ya ada namanya gangguan sisotipal yang idenya magical thinking gitu dan sebagainya. Ada kan anak-anak indigo yang merasa berasal dari luar angkasa gitu kan dan sebagainya. Tetapi tidak ada terminologi indigo dalam kapasitas kesehatan mental. Nah, beberapa yang punya latar belakang, ya kan. Jadi kalau dalam budaya misalnya ada juga kan, maupun Jawa, Bali yang saya tahu ya, Sunda juga ada. Kalau ada anak nakal dalam tanda kutip ya kan, suruh susah ini, jangan-jangan hiperaktif tuh. Dibilang wah ini kalau di Bali namanya melek ya kan, spesial. Kan mirip kan sama indigo kan. Akhirnya perlu dilakukan ritual dan sebagainya supaya baik dan sebagainya gitu. Terus itu ampuh nggak dok? Kenapa? Keampuhannya gimana?
Ya misalnya kalau buat anak-anak bermasalah yang tadinya perhatiannya kurang, ya keharmonisan keluarga itu kurang kohesinya, ya kan dengan ritual itu biasanya dilakukan apa persiapannya seminggu, ya kan, kemudian keluarga bagi tugas, terus pasti petuah apa namanya rohaniawannya bilang, wah ini harus dilakukan dalam keadaan nyaman, tenang, harmonis, harus bekerja sama, jangan sampai berantem. Ya kan sebenarnya kita akhirnya benar-benar fokus pada anak ini, ya ibunya tugas apa, ayahnya tugas apa, terus harus bareng-bareng. Ya sebenarnya sebuah psikoterapi perilaku kan, terapi perilaku kan berubah pola keluarga itu menghadapi tanpa perlu disinggung. Itu sih kalau dalam sudut psikologi ya kan gitu. Iya, penasarannya emang dari sudut pandang psikologi sih. Iya, dalam budaya ya kan itu secara bawah sadar bisa diterima. Jadi sebenarnya tidak menyalahi juga. Iya. Tidak menyalahi juga. Saling berjalan beriringan lah. Yang penting kita percaya. Nah kalau orang nggak percaya disuruh ikut ritual gitu nggak akan ada gunanya. Nggak akan masuk. Nggak akan masuk. Gitu sebenarnya. Ya. Makanya biasanya kalau ada ritual apalagi di Bali itu begitu. Dimintanya aneh-aneh kan. Ini nyari bunga begini, nyari tirta, air sucinya mesti di mana gitu. Yang nggak boleh sendiri. Jadi datang kan dia sama pamannya, jadi semua keluarga ikut terlibat. Iya, kerja tim ya. Tapi kalau memang ada hubungannya sama gangguan otak, ya nggak akan banyak perubahan. Makanya saya menyarankan harmoni, ya kan. Jalan spiritual itu melengkapi dari jalan biologi, ya kan, psikologi, sosial, dan spiritual. Mantap. Gitu. Itu sih yang lengkap, ya. Jadi jangan setengah-setengah. Oh ini masalah spiritual apa masalah enggak? Dalam pengalaman saya semua tuh lengkap ada unsurnya. Cuman mana yang lebih dominan saja gitu. Itu sih kayaknya ya. Oke. Tentang indigo. Wah. Oke, semoga terjawab ya Bli Angga. Apalagi ya kita ini ya. Apa dok? Stres mendampingi sekolah online. Berarti kalau stres itu kan si pendampingnya yang stres ya. Makanya judulnya stres. Karena stres itu nggak selalu buruk. Stres itu juga bisa menimbulkan menimbulkan hal yang baik kalau kita bisa beradaptasi dengan itu, ya kan. Akhirnya coba, aduh kayak gini, saya stres, anak stres. Ya berarti nggak bagus nih cara kita, perlu ada yang diubah nih. Seringkali masalahnya adalah kemarahan. Isu yang palingnya adalah kemarahan, masalah emosional yang sering dialami oleh pendamping. Wah udah saya marah-marahin dok, masih juga begitu, ya berarti caranya nggak cocok. Itu aja kan caranya, gampang berpikirnya. Tapi dimarah dok, dia nggak bisa dan sebagainya, saya kesel, ya kan. Gini, marah itu adalah salah satu emosi dasar, ya. Dan semua perasaan kita, semua emosi itu membawa pesan sebenarnya yang perlu untuk kita pahami. Senang membawa pesan bahwa mengingatkan kita apa hal-hal yang membawa kegembiraan dalam diri kita. Kalau sedih gitu. Mengingatkan apa sih hal-hal yang penting dalam hidup kita. Nah biasanya sedih kan terpicu kalau kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, ya kan. Nah kalau marah itu sebenarnya mengingatkan bahwa ada yang tidak nyaman dalam diri kita, ya kan. Nah apa itu? Belum tentu anak kita. Marah itu adalah perasaan kita. Maka kita harus mengubahnya. Oke, ada yang tidak sejalan dengan rencana kita. Ada yang tidak sesuai sama keinginan kita. Kita inginnya nih anak 3 jam anteng gitu ya. Dan itu tidak terjadi. Makanya itu membuat kita marah. Nah, tarik nafas sebentar, kita kenali apa emosi dasar kita selain marah. Apakah itu jengkel, apakah itu capek. Jangan-jangan pendampingnya lagi lapar, ya kan. Marahnya sebenarnya sama suami nih, kurang uang dapurnya, anak dan sebagainya. Ya, atau ya memang kurang sesuai metodenya dengan kebutuhan anak. Nah, pelan-pelan. Kalau hukuman itu tidak membuat anak menjadi lebih baik, ya balik 180 derajat. Ya kan, berikan pujian. Nah, sekarang zamannya tuh reward versus unreward, bukan reward punishment.
Ya, kalau yang saya ajarkan misalnya, ya kalau kamu baik dapat pujian, dapat hadiah, ya, dapat perhatian lebih. Kalau nggak baik, nol, netral. Saya marahin juga enggak, tapi saya diam aja. Ya nggak mendapatkan, nggak dapatkan pujian, tidak mendapatkan hadiah, tidak mendapatkan perhatian, itu sudah semacam hukuman. Jadi hukumannya adalah unreward. Saya kan lebih baik. Iya. Gitu ya. Ini dari Kak Yasa Purnama. Boleh nggak sih dok nambah beban, kayak nambah beban tanda kutip ya, kayak les tambahan gitu untuk anak-anak? Kalau memberikan beban tambahan jangan. Tapi kalau memberikan aktivitas yang lain boleh. Nah, ya, orang tujuannya dari awal mau membebani, ya kan? jangan beban yang ditambahin, aktivitas yang ditambahin yang sesuai sama keminatannya. Ya kan, kalau sekolah udah lewat online, lewat gadget, ya berarti butuh tambahan aktivitas yang nggak lewat gadget dong. Ya kan, apakah olahraga, sepedaan ya, misalnya, ataukah apa ya, kesenian, ya kan. Kalau saya sih di rumah, saya tanya, ada anak yang suka yaitu olahraga, saya ini karate, ada yang berenang. Ada juga si adiknya nggak saya paksa, wah ya kakakmu begitu, kamu enggak juga. Dia sukanya menggambar, ya kan, suka berkarya. Ada tuh lucu tuh. Tadi juga ada yang konsul, dok gimana tuh anak saya tuh 5 tahun 6 tahun dia nonton di YouTube cara membuat apa, nanti dicoba. Bagus dong. Nanti dicoba, nah kan bagus. Iya, tapi ketemunya yang di YouTube dia nggak boleh ya apa ya. Soda, ya, minuman bersoda tambah apa permen yang putih-putih itu, terus meledak, gitu kan. Jago kimia tuh kayak nanti. Ya karena kita nggak mengarahkan kan tontonannya. Tapi kalau kita arahkan bisa mencegah apa kecanduan game online, ya kan. Ya bagaimana kita mengajarkan? Nggak bisa kita ngajarin orang kalau kitanya juga online terus, ya kan. Maka kita lakukan apa yang bisa. Bahkan gini, ada cara mengarahkan itu. Kenapa sih kamu, iya anak-anak sekarang kan pinter kan, cita-cita jadi YouTuber, happy tapi dapat uang. Dia sampai tahu kekayaan Hatta Halilintar tuh sekian. Sebagai nggak apa-apa, daripada dia mengkonsumsi apa online terlalu banyak, kita arahkan membuat konten. Terus terang nih, anak saya boleh nih, saya sambil promosi. Anak saya yang pertama tuh namanya Gana Craft. Iya kan. Yang kedua Aciraya 1 Indonesia. Serah dia itu nama-namanya dia. Nah, daripada dia habis untuk mengkonsumsi gadget, akhirnya dia membuat konten. Ngerekam tuh kan lama kan. Belum editnya. Yang udah nomor 1 karena kelas 5 SD tuh udah bisa ngedit. Nah itu juga kegiatan gitu loh, dan dia upload, ya kan. Jadi ada tuh karya-karya dia dari jam itu, baik juga loh. Jadi sebenarnya gadget tuh nggak selalu buruk kalau kita bisa mengarahkan. Iya betul. Ya kan, tapi perlu pembatasan. Jadi wifi di password, ya kan. Atau gini, pada anak-anak yang masih kecil ya, di bawah kelas 2, kelas 3 SD, itu jangan online terus. Jadi itu di-downloadin, nggak bisa ditonton, online-nya mati. Jadi dia hanya bisa menonton yang offline. Game online juga begitu. Kalau bisa sih yang ada interaksinya, ada lawannya, ada musuhnya dan sebagainya. Hati-hati tapi. Tesis saya bahkan dulu zaman sekolah itu tentang kecanduan game online ini. Dulu biasanya orang main game online kan di game online center. Ada yang sampai buka, ya kan. Ada yang main tuh rekor kalau yang waktu saya penelitian 3 hari 3 malam. Yang nginep-nginep itu. Iya, nginep. Sekarang lebih berbahaya. Karena kan bisa untuk apa data yang besar, tidak perlu ke game online center, cukup di rumah. Betul. Jadi kalau banyak orang tua yang berpikir, anak saya aman, mau dia diem di rumah aja. Padahal ya, kecanduannya sama dengan kecanduan narkoba misalnya. Iya, reaksinya dalam otak kita sama seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau bilangnya menambah beban, jangan, bebannya anak udah cukup. Kalau menambah aktivitas, apalagi yang sesuai ya sama bakat minatnya dia, sangat baik. Ya itu ya, betul. ada lagi nih, apa nih,
Dari Bliangga. Dok, dari beberapa hal yang saya temui di sekitar, para orang tua tuh stres karena tetap membayar SPP, sementara sekolahnya masih online. Asumsi saya pengajaran atau pendidikan masih dibebankan pada guru sekolah. Ya kan banyak Itu. nih yang usil nanya gini, sudah orang tuanya yang dampingin sekolah, SPP-nya tetap. Ya Iya. memang kita sih dilema dalam gini. Teman-teman tahu nggak? Penghasilan guru juga selama sekolah online juga menurun, terutama yang swasta loh. Oh, oke. Iya, nggak banyak yang tahu kan? Iya, saya nggak tahu. Ya, tapi mereka kan juga tetap punya keluarga, Hmm. gitu kan? Sekolah juga bebannya berat, ya kan? Dalam hal ini tidak mudah. Jadi sebenarnya sekolah online ini memberikan, tidak ada yang untung sebenarnya, tidak ada yang beruntung. Ya, tapi bagaimana kemudian kita berusaha bersama-sama, ya apakah bisa ada subsidi dari negara misalnya untuk sekolah negeri SPP-nya ya nggak full lah gitu, atau pada orang-orang tertentu, pada keluarga-keluarga tertentu, ya Subsidi kan? silang. Ya, subsidi silang. Nih yang kayak tadi Bu Maya, kalau dia punya ya kan dia jadi homeschooling itu juga jalan. Kita kan mencari jalannya sendiri. Bahkan nih ya. Ini mungkin kontroversial, tapi kalaupun anak kita harus tinggal kelas, nggak masalah kok, nggak masalah kok. Kita ajaran di rumah apa yang bisa, dia happy. Yang penting kan nyaman. Nanti ngulang lagi, emang kenapa? Ya kan nggak usah gengsi juga. Iya. Ya kan. Yang penting di rumah ada yang masuk, entah kita yang ngajarin, entah apa, ya kan. Mungkin tidak akan sesuai dengan kurikulum. Dan saya pikir beberapa sudah ada kasus-kasus seperti itu. Ya guru yang melaporkan ya ada anak yang sama sekali nggak ngikutin sekolah online-nya, ya kan. Ya karena nggak bisa. Banyak faktor ya. Ya banyak faktor seperti itu. Itu juga sebuah opsi, kenapa tidak? Iya. Yang penting apa ya? Kita tetap mantap jiwa. Betul. Gitu ya kan, nggak harus ini. Ada yang nyapa, Dok? Halo, waduh. Balik Korolak Club. Nggak tahu nih admin yang mana, ya kan? Gitu. Besok touring, tapi saya nggak bisa ikut. Ya. Gitu. Oh ya nih, halo Dok, bagaimana mengetahui anak memiliki ADHD? Oh ada screening toolnya buat orang tua ya. Screening toolnya buat orang tua. Tetapi ada beberapa faktor yang penting ya, misalnya bagaimana mempertahankan perhatian, gimana dia tingkat aktivitasnya ya kan. Nah, biasanya dia bisa nggak mempertahankan suatu kegiatan cukup lama dalam hal duduk, dalam hal bermain ya kan. Dan poin pentingnya adalah itu terjadi ya di semua situasi. Kalau ada gejala-gejala tadi cuma di rumah aja, atau cuma di sekolah aja, atau di rumah tetangga aja, enggak. Tapi biasanya dia dalam semua situasi. Semuanya ya. Ya, tetapi ya kita nggak menganjurkan self diagnosis. Screening tool itu hanya untuk memotivasi orang untuk memeriksakan. Ya. Jadi diperiksa seperti apa dan ininya ya. Baiknya gitu. Orang dewasa tuh juga ada yang didiagnosis ADHD nggak sih, Dok, sampai dewasa? Ada ya? Ada. Tapi kalau orang dewasa lebih banyak bukan hiperaktif, makanya lebih banyaknya jadi ADD. Jadi kalau yang anak-anaknya ADHD, jadi begitu pubertas selesai jadinya ADD. Itu banyak ya, seperti itu. Ya. Jadi penting sekali untuk kemudian memeriksakan. Ya. Betul. Orang namanya periksa kan belum tentu gangguan. Ya, namanya saya juga ke dokter pengen tahu. gigi belum tentu kan sakit gigi. Iya. Ya kan, bisa perawatan, bisa optimal ya. Cari tahu minat bakat, gitulah zamannya sekarang, jangan pakai nerawang, pakai apa. Ya. Gitu Bu Nur Laila. Saya sih asumsikan Ibu ini ya. Iya. Itu barangkali. Oh 3 menit. 3 menit. Wah nggak terasa ya obrolannya. Wah mantap. Mungkin karena jarang-jarang jadi gini. Nanti kita setting lagi deh, biar ada sekali seminggu di hari apa. Nah ini ada gini, kalau tadi jadi gini itu hari Sabtu. Nanti
family time saya berkurang hari Sabtu. Iya, jangan dok. Iya, nanti Kita pilih cari dah weekdays. hari yang lain ya, weekdays, malam-malam gini enak kayaknya ya. Ya. Oke, acara ini disponsori oleh Novel Pharmaceutical. ya dan gesterai.com, Yayasan Teman Baik Nusantara dan Diskoria 88. Jadi komunitas teman baik sekarang udah jadi yayasan. Ya. Gitu. Oke, nanti kita ketemu lagi bersama Dokter Rai Ya. dan bisa aja pasangannya partnernya saya atau mungkin orang lain tergantung topik. Yang penting ditunggu aja di Instagramnya Dokter Rai. Lalu kita undur diri dulu ya dok ya berarti. Oke. Ya, bye-bye my friends. Bye bye my friends.